Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Salam juga buat keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan nanti malam striker tim nasional kita, Ole Romeni, akan memperkuat tim dia atau klub dia, Oxford United, dalam pertandingan pembukaan Piala Presiden 2025 yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, GBK. Lawan yang akan dihadapi adalah kumpulan dari pemain-pemain yang ada di Liga 1 yang dinamakan Liga 1 All Star. Liga 1 All Star itu dipimpin oleh pelatih kepala Rahmat Darmawan. Dan ini pertandingan yang saya pikir menjadi tantangan ya bagi Rahmat bersama dengan timnya, karena akan menghadapi tim kuat yang diunggulkan, difavoritkan untuk menjadi juara di Piala Presiden yang berhadiah total 11,5 miliar, karena juaranya itu nantinya akan mendapatkan hadiah 5,5 miliar ya. Juara pertama di Piala Presiden, dan juara kedua kalau nggak salah 3 miliar, juara ketiga 2 miliar, dan juara keempat 1 miliar. Dan Ole pasti sudah merindukan. Dia kembali datang ke Stadion GBK, tempat di mana ia mencetak 2 gol di saat memenangkan pertandingan melawan Bahrain dan menghadapi Cina di hadapan publik kita yang sangat fanatik, sangat militan dengan timnas kita yang sekarang sedang tentunya menatap di putaran keempat Piala Dunia Zona Asia, karena kita lolos di sana bersama dengan 5 tim lainnya, yaitu Qatar, ada Irak, Uni Emirat Arab, ya, yang ikut Oman, Arab Saudi juga yang ada. Jadi itulah yang dipersiapkan oleh Patrick Kluivert nantinya pada bulan Oktober, dan Ole menjadi pemain yang sangat diandalkan di lini serang. Nah, sekarang Ole bersama dengan pemain tim nasional lainnya, gelandang serang kita yang bisa bermain di sayap, pemain muda Marcelino Ferdinand juga ikut di dalam Oxford United, dan banyak yang menantikan harapan bahwa dua pemain timnas kita ini langsung dimainkan oleh pelatih Oxford Gary Rowett, dan saya rasa Marcelino akan mendapatkan jam bermain, karena konon kabarnya dia kan setelah kembali nantinya usai Piala Presiden dia akan dipinjamkan ke klub lain ya untuk menambah jam bermain dia. Tapi kalau Marcelino memperlihatkan penampilan yang luar biasa di pramusim ini di Piala Presiden bersama dengan Oxford, saya pikir bisa ada ya pertimbangan lebih bagi Gary Rowett untuk mempertahankan Marcelino. Nah, kita akan lihat nantinya apakah Marcelino akan membuat gol, Ole Romeni juga akan membuat gol. Saya pikir kalau bicara membuat gol, Ole akan membuat gol ya, karena kesempatan itu kan dia di lini serang sebagai pemain yang diharapkan untuk bisa menggetarkan gawang Liga 1. Nah, Liga 1 akan diperkuat oleh salah satu pemain ya, mantan pemain tim nasional kita, Hansa Mayamu. Dia juga masuk di dalam bagian skuadnya Rahmat Darmawan, dan bagi Hansama tentunya dia harus bisa menahan laju pergerakan dari Ole Romeni yang sangat cepat di kotak penalti untuk bisa menutup ya kesempatan pergerakan ini sehingga Ole tidak bisa membuat gol. Dan ini juga menjadi tantangan bagi Hansa Mayamu. Selain Hansama, di dalam tim Liga 1 itu ada mantan pemain tim nasional juga yang ada, seperti Diandi Sulistiawan yang ada di garis depan. Ya, kemudian di depan juga masih ada Witan Sulaiman. Itu yang kita akan tunggu. Ada 2 anak muda juga selain Witan, 2 anak muda yang dipanggil ya oleh PSSI untuk main di Liga 1 All Star. Itu ada Sanadin Faris dari Persis Solo yang bermain di gelandang, dan pemain muda Persija yang juga dipersiapkan di timnas U17 yang nantinya ikut pada bulan November yang akan datang di Piala Dunia berlangsung di Qatar. Nah, pemain tersebut ada Sahabi Goli. Nah, dia dipanggil, dia saat ini tidak ada dalam skuad 34 pemain yang diambil oleh Nova Arianto, tapi setelah Piala Presiden Sahabi Goli akan bergabung dengan timnas U17 dalam TC yang akan berlangsung di Bali. Jadi itu yang kita akan saksikan teman-teman ya. Jadi kalau teman-temannya ada di Jakarta dan sekitarnya, mari datang ke GBK untuk bisa menyaksikan laga antara All Star Liga 1 melawan Oxford United. Bagi Ole Romeni, dia sudah terbiasa tentunya
bermain di GBK. Tapi bagi teman-temannya yang lain di Oxford itu belum terbiasa ya bermain, mungkin karena hanya harus ada penyesuaian lagi ya, adaptasi dengan iklim yang dirasakan mungkin agak berbeda lainnya, panas ya, itu wajar karena mereka sebagian besar baru datang kecuali Ole dan Marcelino Ferdinand. Tapi itu diharapkan oleh itu akan bisa diatasi cepat oleh rekan-rekannya di saat akan tampil menghadapi Liga 1. Nah, kita akan menunggu saja sekarang apakah Liga 1 ini mampu mencetak gol ke gawang Oxford. Kita akan nantikan itu materi pemain starting 11 seperti apa yang akan ditampilkan oleh coach Rahmat Darmawan dalam pertandingan melawan Oxford United. Oke, dari pertandingan di Piala Presiden ini ya, karena kan sebelum Oxford bermain melawan dengan Liga 1 di Bandung juga akan berlangsung pertandingan lainnya, Persib Bandung melawan Port FC, karena Port FC kita tahu ada Asnawi Mangku Alam di sana, akan bertarung dengan Maung Bandung atau Persib ini yang back to back juara di Liga 1 ya. Dan bagi Boyan Hodak juga ya, dia ingin memperlihatkan yang tentunya dengan banyak pemain-pemain baru yang tampil di Persib saat ini, termasuk Saldi Ramdhani yang akan dimainkan, dan berharap bahwa Persib akan memenangkan laga melawan Port FC wakil dari Thailand dalam pertandingan sore nanti ya. Setelah Persib akan bermain dengan Port, baru dilanjutkan dengan malam hari ya pukul 20 kalau nggak salah, duel antara Liga 1 All Star melawan Oxford. Sementara itu tim putri kita ya menjadi juara ketiga ya, karena kalah lawan Taiwan dalam pertandingan terakhir dengan 1-2, dan gol satu-satunya kita diciptakan oleh Helsia Maizaro ya melawan Taiwan, sehingga Taiwan tuh tampil sebagai juara dan lolos ke putaran final Piala Asia 2026 di Australia, karena ini kan kualifikasi Piala Asia ya. Sementara posisi kedua ditempati oleh Pakistan yang meraih 6 poin setelah mengalahkan Kirgistan di urutan keempat karena tidak pernah memenangkan laga. Sayang memang kita tampil memang sedikit lebih bagus dibandingkan dengan pertandingan melawan Pakistan, tapi kekalahan lawan Pakistan seakan sulit untuk diterima, menyesakan memang. Kita unggul dalam ball position tetapi akhirnya kita menderita kalah, bahkan tidak bisa mencetak gol ke gawang Pakistan, dan ini menjadi PR besar bagi PSSI untuk memutar roda kompetisi, karena kemarin ada ya semacam ada usulan ya bagaimana spanduk dari supporter yang diberikan kepada seluruh pemain membentangkan itu. Ya, tentunya menghimbau, mengajak kepada ketua umum untuk cepat menggulirkan kompetisi putri, karena itu yang paling dinantikan. Karena rencananya itu baru akan bergulir pada 2027. Karena Pak Ketua bilang harus bersabar, karena harus bisa melihat potensi-potensi ke depan untuk pemain-pemain putri. Yang lebih diutamakan sekarang adalah pembinaan di usia muda, usia dini, termasuk putri dari 8 tahun sampai mungkin ke 15 tahun, dan itu yang akan kita lihat, sehingga dengan pertumbuhan pemain-pemain putri ini sehingga ada nanti liga. Nah, itu yang sudah dikatakan oleh Pak Ketua untuk lebih bersabar lagi. Pasti kompetisi akan bergulir, tapi kalau menunggu memang terlalu lama ya ini akan sulit juga tentunya kalau masih ada 2 tahun lagi ke depan, karena memang dibutuhkan untuk cepat ada bergulir, walaupun memang dirasakan pemain-pemain putih agak kurang, sehingga sekarang yang utamakan adalah tim nasional dengan jalan pintas, yaitu menaturalisasi beberapa pemain. Sekarang kan ada 3 lagi yang akan menyusul Emily Nahon kemarin yang sudah ada, Felicia ya, Isa Waps, Iris Dero, itu kan 4 terakhir itu. Nanti ada 3 lagi yang akan masuk, ada 2 Isabel Kopp dan Isabel Not ya, di samping ada Pauline. Nah, kalau 3 ini masuk tentunya akan lebih memperkuat, tapi ya kita tunggu saja ya bagaimana roda kompetisi akan berputar dan seperti apa korbannya akan dipikirkan oleh PSSI ke depan. Semoga sepak bola putri akan terus maju untuk next ya. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.